Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nabila dari kelas RI 3C. Jadi di sini saya akan mengerjakan eh, IoT pertemuan 5 pembaca dan visualisasi data suhu serta kelembapan menggunakan Node-RED. Nah, jadi, tujuan praktikum pada kali ini adalah untuk memahami cara melakukan pembacaan data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 menggunakan microcontroller NetMCU ISP8266 serta menampilkan data tersebut secara real-time melalui dashboard visualisasi pada platform Node-RED menggunakan protokol komunikasi MQTT. Nah, yang kedua, dasar teori. Nah, Node-RED adalah platform pemrograman berbasis alur flow-based programming yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras AP dan layanan online secara visual. Dalam konteks IoT, Node-RED sering digunakan untuk membuat sistem monitoring dan kontrol secara real-time menggunakan protokol komunikasi MQTT, Message Queue Telemetry Transport. Nah, sensor DHT22ID merupakan sensor digital yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan tingkat akurasi tinggi. Sensor ini mengirimkan data dalam berbentuk sinyal digital yang dapat dibaca oleh microcontroller secara Node MCU ISP8266. Nah, MQTT protokol komunikasi ringan berbasis publish subscriber yang umum digunakan dalam sistem IoT itu untuk mengirimkan data antar perangkat melalui the broker. Nah, dalam praktikum ini, Node MCU bertindak sebagai publisher yang mengirimkan data suhu dan kelembapan, sedangkan yang Node-RED bertindak sebagai subscriber sekaligus menampilkan data tersebut dalam bentuk visualisasi grafik indikator. Alat dan bahan yang kita gunakan apa saja? Yang pertama, ada Node MCU ISP8266, sensor DHT22, dan kabel jumper atau kabel jumper. Nah, laptop dengan Node-RED yang terinstall, tadi sudah menginstal Node-RED. Wait, ini Node-RED-nya sudah terinstall. Selanjutnya, Docker MQTT Hive MQ Cloud dan Mosquito Docker sudah ada. Ini ada Arduino, MQTT, sama Docker, dan koneksi internet. Nah, sebelum itu kita pastikan ya, menyambungkan kabel VCC dan VCC ketiga V3 atau 3.3 V. Kabel yang mana? Kabel yang biru. Nah, terus selanjutnya ada data. Kabel data yaitu kabel yang ungu ya, atau yang out. Nah, kabel GND ke GND yang putih. Selanjutnya, buka Arduino. Kan kita menambahkan kode ya. Tadi saya sudah menambahkan kode di Arduino. Ini sebenarnya sudah praktekkan. Ini tinggal kita membuat hands on ya. Oke, di sini ada kodenya nih, sudah ada. Selanjutnya kita ke sini. Kita ke sini. Tadi sudah tag sebenarnya, tapi tidak record. Kita ulang lagi. Ulang lagi. Oke. Sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita mengerjakan uh, prakteknya, cek dulu. Tadi soalnya nggak ke-record. Nah, ini sudah ke-record ya. Oke, kita ke garis 3, itu kita akan ke manage palette. Manage palette di sini ngapain? Di sini kita akan menginstal. Menginstal apa? Menginstal dashboard. Nah, dashboard yang ini sudah terinstall. Selanjutnya close, kita di sini tambahkan MQTT in function. Selanjutnya kita menggunakan GoGet. Nah, MQTT ini kita tambahin. Di sini edge localhost-nya apa? Yang mana? Yaitu IP address. Kita gunain IP address yang ini. Terus kita add topiknya yang mana? Topiknya sudah ada di kode. Tinggal done. Sekarang kita ke yang function. Di function ini kita ngapain? Kita di function ini untuk menambahkan kode kode temperaturnya. Di sini kode temperaturnya
Oke, kita done. Di Gauge kita ngapain? Gauge kita akan menamain dengan temperatur. Tambah 8, kita add lagi. Nah, baru di sini kita tambahin labelnya. Labelnya apa? Labelnya temperatur. Value-nya apa? Temperatur juga. Temperatur. Unitnya apa? Jadi, di unit temperatur ini dia menggunakan Celsius. Kalau teman-teman mau nyari simbolnya, tinggal cari di Google. Kita maksimumnya berapa? Maksimumnya 50 aja kayak 50. Oke, sudah. Selanjutnya kita apa? Kita sambungkan ini. Kita deploy. Aktif ya, di success. Kita salin si localhost-nya tadi. Sini. Kita tambahkan UI. Oke, temperaturnya jalan ya. Kita buat satu lagi, yaitu yang humidity. Nah, kebetulan humidity-nya langsung ini ya. Oke, yang di sini. Sorry, tadi lupa di close yang praktikum yang tidak record tadi. Oke, kita tambahkan di sini function lagi. Kita tambahkan GUI. GUI. Terus kita di sini kita salin kode yang ini. Tapi bedanya kita menyesuaikan. Ini kita ubah jadi humidity. Don. Gauge-nya kita nggak usah buat lagi. Kita langsung default. Home default. Terus di sini apa? Kita tambahin labelnya humidity. Nah, value-nya humidity. Unitnya bedanya ini kita menggunakan persen ya untuk yang humidity. 50. Dan sambungkan dari sini ke sini. Bentar. Kita mau cek lagi, takut nggak ke record. Oke, udah ke record. Oke, lanjut ya. Tadi kita deploy lagi. Sukses. Kita refresh di sini. Tidak bisa ya. Oke, apa ini yang salah? Humidity, persen, oke. Terus function keduanya humidity, oke. Apa yang kurang? Wait. Ini di sini. Jadi untuk home-nya kita gunain yang baru. Deploy. Nah, oke, sudah. Di sini temperaturnya sudah terlihat, dia ada di sini belum full dan humidity-nya dia sudah full. Kelembapannya sama suhunya dia sudah muncul. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.